sekarang saya akan menjelaskan tentang peradaban Cina kuno, kondisi geografis dan lingkungan alam. Peradaban Cina kuno adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning. Disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Qianlun dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadi pembukaan es di musim dingin dan ketika mencair menyebabkan banjir. Kondisi sosial politik. 1. Dinasti Shang. Peradaban Cina tumbuh dan berkembang sejak dinasti ini. Hasil kebudayaan perunggunya sudah sangat maju. Mereka juga sudah mampu membuat kain sutra serta menggunakan sistem tulisan yang rumit. Dinasti Shang diperintah oleh 31 orang raja. Pemerintahan pada masa ini bersifat feodal. Maka, untuk urusan pemerintahan sehari-hari dibentuk Sekretariat Negara dan Departemen Urusan Hukum. Sementara di daerah-daerah diserahkan kepada para bangsawan. 2. Dinasti Qing. Dengan karakteristik unitaris, pemerintah dijalankan secara terpusat, yaitu di tangan kaisar dan bersifat absolut. Untuk mempertahankan wilayahnya dari serbuan bangsa-bangsa yang datang dari wilayah utara, Kaisar Shi Huangdi memerintahkan membangun tembok besar Cina sebagai benteng pertahanan. Setelah Shi Huangdi wafat pada 205 sebelum Masehi, lalu digantikan oleh putranya Qin Ershi. Ia dikenal sebagai kaisar yang lemah dan tak punya pendirian. Dinasti ini hanya bertahan selama 37 tahun, tetapi dasar kekaisarannya diteruskan oleh dinasti setelahnya. 3. Dinasti Han. Dinasti Han dibagi ke dalam periode Han Barat dengan ibu kota Chang'an dan Han Timur Loyang. Hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat, Cina membawa dagangannya seperti kain sutra. Pada masa Kaisar Han Wudi, Cina berkembang dengan pesat dan mengalami zaman keemasan. Sistem kepercayaan dan religi. Awalnya, bangsa Cina menganut kepercayaan kepada dewa-dewa dan percaya akan adanya kehidupan di alam baka. Kepercayaan pada masa Cina kuno adalah Yin dan Yang. Yin adalah kelambang kelemahan, sedangkan Yang adalah lambang kekuatan. Kedua kekuatan harus dalam keadaan seimbang agar mewujudkan keharmonisan dan kelestarian dunia. Hasil-hasil budaya, filsafat, Lao Tse atau ajaran Taoisme, ajaran yang agar manusia menyerah pada nasib. Konghucu atau Confucius, ajaran yang mengatur etika dalam keluarga dan pemerintah dengan rakyatnya. Mengse atau Mencius, yaitu murid Konghucu. Pada teknologi ada penggunaan kertas, penggunaan pupuk, meramu obat-obatan, kemampuan mengolah hasil tambang, dan adanya bangunan tembok besar Cina dan kuil-kuil. Cina juga mengenali 4 masa pergantian musim, ilmu masak makanan, adanya ilmu bela diri seperti kungfu, komoditas terkenalnya kain sutra, seni lukis dan keramik Cina yang banyak digemari bahkan sampai sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terima kasih.